kita mulai proses konselingnya? Bisa ya, Bu. Oke, sebelum memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ini mau dimulai dari Ibu perkenalannya atau dari Ananda? Tadi Ibu aja. Oke, dari Ibu. Perkenalkan, Ibu Rabiato Adabia, biasa dipanggil Ibu Dewi. Ada yang ingin ditanya tentang Ibu? Enggak. Oke, sekarang Ibu meminta Ananda untuk memperkenalkan diri kepada Ibu agar kita lebih dekat dan lebih akrab nantinya. Perkenalkan Ibu, nama saya Rahmiatul Dewi. Biasa saya dipanggil Rahmi. Oke, bagaimana kabar Rahmi hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Perjalanannya ke sini tadi bagaimana? Lancar aja sih Bu. Lancar, alhamdulillah. Sebelumnya Rahmi sudah pernah melakukan proses konseling. Belum. Kalau mengetahui apa itu konseling, apakah Rahmi mengetahui? Biasanya sih kalau di sekolah itu tempat anak-anak bermasalah. Oke, Rahmi mengatakan konseling itu tempat anak-anak yang bermasalah. Di sini Ibu akan meluruskan lagi bahwa konseling itu merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan oleh guru BK yang mana dilakukan seperti kita saat ini. Kita duduknya berhadapan-hadapan secara face to face, di mana tatap muka antara kita berdua saja. Di dalam proses konseling ini kita mendiskusikan apa yang mengganggu pikiran Rahmi saat ini dan tujuannya agar Rahmi keluar dari apa yang mengganggu pikiran Rahmi saat ini dan Rahmi lebih baik lagi ke depannya, agar kehidupan Rahmi itu yang awalnya misalnya terganggu nih, terus keluar dari masalah atau apa yang mengganggu pikiran Rahmi. Oke, di dalam konseling ini Rahmi tidak perlu takut untuk menceritakan kepada Ibu. Rahmi harus terbuka dan sukarela, tidak perlu yang ditutupi dari Ibu ataupun juga dibohongi. Hanya Ibu yang tahu, Rahmi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak akan menceritakan tanpa seizin Rahmi. Bagaimana Rahmi bisa dipahami? Oke, Rahmi, Ibu melihat Rahmi ini terlihat murung. Kenapa Rahmi? Boleh diceritakan kepada Ibu? Saya tuh sering kali kan mikirin omongan-omongan dari teman saya, kayaknya saya banyak mikirin itu, jadi saya ngerasa insecure gara-gara itu Bu. Saya insecure, terus saya tuh udah insecure juga kan Bu, ditambah banyak kali saya dengerin omongan dari orang itu, jadi saya ngerasa sedih aja, kayak nggak enak aja rasanya Bu. Terus kepala saya sakit banget. Oke, Rahmi mengatakan kepada Ibu bahwa Rahmi terlihat murung karena banyak sekali yang Rahmi pikirin, yaitu dari omongan temannya. Itu omongan seperti apa yang Rahmi pikirkan? Atau yang Rahmi dapat dari teman-temannya, apa yang dikatakan temannya? Misalnya ngejek fisik Bu, terus kadang kayak misalnya lagi ngomong tapi orang-orang nggak dengerin, terus pas saya coba bilang dengerin lagu terus bilang sih gituin, jadi kayak saya mikirin itu semua jadinya Bu. Oke, Ibu paham apa yang Rahmi rasakan. Pastinya kita sedih ya kalau kita tidak didengarin oleh orang, kalau kita tidak dibilang ini sama orang, dan juga kita akan sakit hati ya. Oke, bagaimana Rahmi merespon tersebut kepada temannya? Kalau misalnya kayak gitu, saya langsung kayak kesentak gitu kan, jadi kayak itu sih, pas dia cerita aja saya dengerin. Terus misalnya ada yang ngejek gitu kan Bu, ngejek fisik gitu, terus saya cuma diem aja sih Bu, kayak mendem aja sambil mikirin apa yang mereka omongin gitu. Oke, benar sekali ya Rahmi. Ibu juga merasakan kalau kita diejek itu pasti kita sakit hati dan juga kita akan sedih. Oke, dari sakit hati itu apa yang Rahmi lakukan? Saya jadinya mikirin terus Bu, kayak di kamar jadinya murung sendiri kan Bu, murung diri, terus cobalah ngalihin pakai main HP gitu ya kan Bu. Terus kadang hilang, cuman tiba-tiba nanti kalau lagi nggak lagi nggak main HP atau lagi nggak ngelakuin kegiatan lah Bu, itu muncul lagi pikiran kayak gitu. Oke,
Oke, tadi Rahmi mengatakan Rahmi murung dan pergi ke kamar, dan juga Rahmi mengalihkannya ke main HP. Itu apakah mengganggu aktivitas Rahmi? Karena kan bisa dikatakan Rahmi menarik diri jadinya. Bagaimana Rahmi? Kalau dibilang mengganggu sih kayaknya iya Bu. Jadinya saya karena hal itu kan Bu, saya malas bersosialisasi sama orang Bu. Saya lebih mending saya sendiri. Di kerumunan itu mending saya nggak mau lah mau kenalan, biarinlah kayak gitu aja Bu. Oke, Rahmi jadinya malas bersosialisasi atau malas kenal dengan orang baru karena Rahmi merasa takut karena takut diejek tadi ya. Dan juga Rahmi ini takut bersosialisasi dengan orang baru karena ejekan teman tadi aja, atau ada faktor lain Rahmi yang membuat Rahmi malas bersosialisasi atau kenal dengan orang baru? Takut sama persepsi mereka juga. Oke, Rahmi takut dengan persepsi seperti teman yang sebelumnya ya, seperti kejadian sebelumnya yang sudah pernah alami. Berarti tidak ada faktor lain ya, cuman faktor itu aja. Jadi takut ya bersosialisasi atau kenal dengan orang baru karena Rahmi sudah mengatakan pada diri sendiri atau persepsi Rahmi orang lain itu juga akan menilai Rahmi itu takut diejek juga. Oke, itu banyak sekali ya yang Rahmi pikirin. Iya Bu, saya jadinya sebenarnya saya capek sama pikiran saya sendiri kan Bu. Karena kan sebenarnya belum tentu orang baru itu bakal sama-sama teman-teman saya kan Bu. Tapi setiap saya ketemu orang baru itu saya langsung bilang ke dalam diri saya, mereka pasti sama ngomongin aku. Jadi karena hal itu saya kepikiran terus Bu. Jadi semuanya apa yang aku tuh saya pikirin semuanya. Oke, semuanya Rahmi pikirin apa yang dibilang temannya takut ya. Oke, Ibu akan mengambil sebuah barang dan juga nanti kita bisa mengibaratkannya. Ini Ibu punya tas, bisa Rahmi lihat? Oke, Rahmi paham nggak apa maksud Ibu mengambil tas ini? Tas ini kita ibaratkan sebagai pikiran Rahmi. Oke, Ibu akan mengeluarkan barang Ibu terlebih dahulu. Oke, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa tas ini merupakan sebuah pikiran dan di mana Ibu juga sudah mengeluarkan semua barang-barang Ibu. Oke, boleh Rahmi pegang dulu gimana rasanya tas Ibu yang sudah kosong ini, yang kita ibaratkan pikiran yang belum ada intinya, belum ada. Oke, gimana rasanya Rahmi? Oke, ringan ya. Sekarang Ibu akan mencoba memasukkan barang-barang Ibu lagi, yang mana barangnya ini banyak sekali ya. Ini kan pikiran Rahmi. Ibaratkan semua barang ini adalah perkataan-perkataan teman tadi yang menjadi masalah dalam pikiran Rahmi. Oke, Ibu masukin satu barang pertama. Nih ada lipstik ya. Oke, ini perkataan teman yang mengatakan tadi Rahmi ini berlakunya gini. Oke, Rahmi ini fisiknya gini. Oke, selanjutnya Rahmi ini orangnya gini. Oke, kita masukin ya semuanya. Akhirnya oke, coba Rahmi rasa Ibu sudah memasukkan semua barang Ibu yang kita ibaratkan perkataan teman tadi yang dimasukkan ke dalam pikiran itu sebagai tas ini. Coba Rahmi pegang, gimana rasanya? Berat ya Bu. Oke, berat sekali ya. Tadi Rahmi merasakan tas yang belum ada barang itu gimana? Ringan Bu. Oke, kita ibaratkan tadi tas yang belum ada, tas yang masih kosong, belum ada barang-barang yang ibaratnya perkataan tadi itu masih ringan ya tasnya, artinya pikiran Rahmi masih ringan. Sekarang Ibu sudah masukkan barang Ibu, yang mana tasnya menjadi berat. Begitu juga dengan masalah Rahmi, yang awalnya masalah Rahmi ini begitu juga permasalahan Rahmi saat ini, yang awalnya pikiran Rahmi ini tidak memikirkan perkataan-perkataan dari temannya, dan juga setelah temannya ini berkata, Rahmi memasukkan semua perkataan itu ke dalam tas. Jadi artinya pikiran Rahmi ini berat, seperti
tas yang seperti tas ibu sekarang ini yang kita sudah memasukkan barang tadi. Artinya bisa ibu simpulkan kalau kita terlalu memasukkan semua barang yang akhirnya membuat tas itu berat, jadi tas itu tidak akan tahan. Dia juga akan merasakan berat gitu loh, nggak tahan. Begitu juga dengan pikiran Rahmi. Kalau Rahmi selalu memasukkan perkataan-perkataan dari atau omongan-omongan dari temannya, maka pikiran Rahmi itu akan tidak kuat, kapasitasnya akan penuh dengan pikiran-pikiran teman tadi. Rahmi tidak perlu memikirkan hal tersebut karena begitu juga nanti pikirannya tidak akan kuat. Oke, Rahmi bisa pahami ibarat metaforanya tadi? Bisa ya Bu. Oke, mungkin perubahan apa yang akan Rahmi lakukan ke depannya? Mungkin saya nggak harus memikirkan perkataan teman-teman itu Bu yang membuat saya sakit hati, dan saya harus mencoba berani untuk bersosialisasi karena semua orang itu nggak selalu sama. Oke, bisa Rahmi ubah persepsi sebelumnya yang awalnya takut sosialisasi karena takut diomongin temannya atau takut diejek? Bisa. Oke, kapan bisa Rahmi coba? Pulang ini mungkin mau. Oke, ada yang Rahmi, berarti Rahmi paham ya tadi tentang metafora atau ibarat yang ibu kasih tahu tadi? Oke, boleh Rahmi simpulin hasil kegiatan konseling kita pada hari ini? Jadi yang dapat saya simpulin bahwa semua omongan itu tidak harus kita pikirkan karena itu cuma akan membuat kapasitas pikiran kita tuh penuh dengan hal-hal yang gak penting dan tidak menganggap semua orang itu sama. Oke, bagaimana perasaan Rahmi setelah kita melakukan proses konseling ini? Saya lumayan lega, akhirnya saya bisa mengetahui sebenarnya hal yang saya lakukan itu salah. Oke, Rahmi merasa lega ya. Konseling selanjutnya kapan akan kita lanjutkan Rahmi? Ke depan aja. Oke, minggu depan aja. Nanti kalau Rahmi ada masalah atau ada yang mengganggu pikiran Rahmi, boleh Rahmi hubungi ibu aja atau datang ke ruangan BK. Oke, terima kasih Rahmi. Semoga bisa diterapkan ilmu-ilmu yang sudah kita bahas tadi. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu tutup dengan Terima kasih Bu. oke, dah.